Halo, apa kabarnya? Ketemu lagi bersama saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kali ini kita mau bahas satu rumah yang unik banget. Uniknya karena dia nggak pakai bata merah, udah gitu nggak pakai bata ringan. Terus dia dibangun pakai apa? Nah, sekarang langsung aja simak videonya. Yuk! Perkenalkan, nama saya Roni. Selamat datang di Simply House. Ya, tetangga, barusan udah kenalan sama Mas Roni dan tadi saya bilang ke tetangga online, kalau rumahnya ini nggak dibangun pakai bata merah, nggak dibangun pakai bata ringan juga, tapi pakai uang kan bangunnya. Betul sekali. Bercanda, Mas Roni. Nah, bisa dijelasin konsep rumahnya ini secara teknis gimana nih, Mas? Jadi rumah ini pakai sistem prefabrikasi. Oke. Itu dari baja ringan tepatnya. Dan bagian luarnya ini kita pakai GRC. Oke. Ya, atau sebenarnya itu pakai papan semen. Terus strukturnya ini kita pakai dari fondasi ini itu pakai namanya slab on grade dan sekitarnya itu ditebelin pakai namanya semacam foundation wall. Oke. Ya, semacam slough. Semacam slough. Iya. Oke, kalau slab on grade tuh kayak gimana, Mas, dia sistemnya? Jadi itu sebenarnya kayak ngedak aja, kayak ngedak umumnya pada lantai 2, cuma ini kita terapkan di lantai 1. Oh. Ya, corannya biasa aja 10 cm tebalnya, Oke. dan pakai wire mesh pada umumnya. Oke. Ya. Keren banget ya. Jadi kita bicara agak teknis di sini karena beliau ini Mas Roni juga lulusan mana, Mas? Saya teknik sipil. Teknik sipil ya. Betul. Oh, tukang insinyur beliau ini. Cendol udah jadi tukang insinyur. Jadi rumah di belakang kita ini kalau dari segi desain menganut desain apa nih, Mas? Minimalis, Japandi bisa. Minimalis Japandi. Ada berapa lantai? Ada 2 lantai. Ada 2 lantai. Ada 2 lantai. Wih, kalau dari depan simple ya, sesuai namanya nih. Simply House. Ya, Simply House. Jadi rumahnya ini dibuat sedemikian rupa biar dibangunnya itu simple aja. Metodenya sebenarnya itu simple. Oke. Luas tanah, luas bangunan masih inget nggak nih, Mas? Luas tanah ini 103, luas bangunannya 108. Lebarnya ini 5, panjangnya ini 20. 5 kali 20. 5 kayak 20, betul. Wow, ini kayak, tapi nggak kayak 5 loh, kayak lebih lebar dari itu. Kira-kira menurut Mas Roni karena apa? Iya. Sebenarnya ini saya tidak pakai, nggak pakai 5 meter. Saya sebenarnya saya kasih jeda 80 cm di samping ini. Oke. Dan jadi rumahnya ini sebenarnya cuma 4,2 meter. Nah, mumpung masih di depan rumah nih, untuk di carport dia pakai material apa nih, Mas? Ini di bawahnya ada coran juga, Oke. langsung dilapisin dengan granital 60 x 60 biasa. Ini struktur ya berarti ya? Iya, struktur, betul. Oke, dan di depan ini pakai gerbang yang kayaknya otomatis nih. Betul, ada otomatis. Mau dilihat, Mas? Rizky? Coba Mas. Coba ya. Nah, kan? Kayak di rumahnya Sarah ya. Ini kalau sistem otomatis gini bisa dimanualin nggak? Kalau mati Bisa. lampu gimana? Betul, jadi ini kita pakai kunci aja. Dari dalam kita kunci, buka, nanti bisa jadi manual. Kalau untuk material gerbang pakai besi holo biasa ya? Pakai besi holo Besi holo biasa, ya. Nah, kalau kanopi? Kanopi ini juga pakai besi holo. Langsung saya pakai plafon PVC. Oke. Yang atapnya itu ada Alderon 2 lapis. Oke, UPVC juga atapnya. UPVC. Nah, kalau atap rumah pakai apa? Atap rumah ini saya pakai ada lapisan papan semen, langsung ada rongga udara. Oke. Dan itu ada spandek pasir juga. Oh, metal pasir. Ya. Oke, mantap. Ini di depan rumahnya udah minimalis banget. Di samping kita udah ada taman kering nih, Mas ya. Ya betul, taman kering. Taman kering. Ya, ini lidah mertua, Sansevieria. Oh iya, lidah mertua ini walaupun kayak nggak ada daunnya, tapi dia adalah penyerap polutan yang bagus. Betul sekali. Ya. Kemudian di sini dipisah sama apa nih dengan sama rumah sebelah nih? Ini buat privacy untuk tetangga. Jadi ini ada bata ringan aja. Habis itu saya pakai besi holo dan ini papan semen juga. Oke. Papan semen motif kayu. Dan kalau di samping pakai papan semen dan besi holo, beda halnya dengan yang di samping sini. Nah, kalau ini pakai apa nih, Mas? Kayaknya ini prefab juga nih. Ya, ini pagar beton pada umumnya. Pagar beton umumnya, terus disusun dari atas ya? Iya, betul. Oh. Dan di samping sini tadi udah diceritain kalau rumahnya nggak nempel. Betul, Dia ada tidak sekitar nempel. berapa, 80 Mas? cm. 80 cm? Iya, saya kasih 80 cm. Nah, kalau pintu utama pakai apa nih, Mas? Pintu utama ini pakai macam multiplex, dilapis ini namanya HMR.
Berarti dia sebenarnya kayu. HMR ini lapisan kayu aja. Oke. Ini dari Bandung datangnya mereka. Dan sekarang kita penasaran dalamnya nih Mas. Kalau tadi di depan kita udah bahas soal bangunannya nggak pakai bata ringan, nggak pakai bata merah, nggak pakai struktur beton pada umumnya. Nah, nanti kita akan lihat di dalam seperti apa hasilnya. Yuk, ikutin terus. Permisi, Mas Roni. Oh, saya pikir ketika masuk akan terasa apa ya, raw. Saya akan lihat baja di mana-mana melintang gitu. Enggak. Ini seperti rumah pada umumnya. Ternyata dalamnya minimalis, malah lebih ke Japandi di sini. Iya betul. Kita pakai banyak unsur kayu. Oke. Ya jadi ini lebih ke Japandi sih betul. Saya kira tuh bakal ya tadi yang saya sebut ya. Tapi ini finishingnya semua rapi. Pakai apa nih Mas? Ngomong-ngomong. Ini kita pakai gipsum. Oh. Iya, jadi ini ada rangka baja di belakangnya. Iya. Untuk struktur dan kita lapisin gipsum. Pakai gipsum di dalam aja apa lapisan luar juga? Kalau di luar ini kita pakai papan semen. Oh, Iya. oke. Dia pakai strukturnya, rangkanya baja ringan tadi. Baja ringan. Baja ringan, ada gap berapa senti kira-kira? Jadi baja ringan itu 9 cm. Terus ini gipsumnya ini sekitar 1,2 cm tebalnya. Dan papan semen itu saya ada 2 lapis papan semen. Tebalnya 8 mili dan ada rongga udara, itu penting. Rongga udara itu 2 cm, itu untuk sistem rain screen. Oke. Ya, kalau sistem rain screen itu saya belajar dari Kanada. Mereka tuh ada beberapa daerah di mana itu rain screen itu tuh wajib. Terutama untuk curah hujan yang tinggi seperti di Indonesia, itu tuh lebih menguntungkan lagi untuk memakai sistem rain screen. Kelebihannya apa Mas, rain screen itu? Biar air itu lebih susah bocor. Kemungkinan bocor itu jauh lebih kecil. Oke, sebagai buffer dia ya? Iya, Buffer cuaca khususnya air hujan. Air hujan, betul Oke. sekali. Dan tapi kalau ada pertanyaan, ini kan gipsum. Nanti kalau perlu naruh sesuatu ya, kalau gantungan apa handle remote oke lah. Nah kalau AC ini kemana nih? Kalau AC itu, itu harus dilihat, dicari tulangannya di mana. Kalau ketemu tulangan itu kuat. Oke. Iya. Atau memang udah tahu ya bakal naruh AC di sini? Betul. Disiapin? Nggak perlu disiapin, nggak apa-apa. Sebenarnya cukup kalau kita pakai visor yang khusus buat gipsum, yang ada semacam kayak pesawat, itu tuh lumayan kuat. Oke. Nah kalau dari sambil jalan aja Mas ya? Iya. Sambil jalan nih, tetangga ini ada jendela samping karena tadi nggak nempel jadi bisa bikin jendela seperti ini ya. Betul. Mantap. Nah di depan pintu, di belakang pintu maksud saya kita ketemu apa nih? Ini ruangan keluarga aja, lebarnya 4,2 dan kali 5 meter. Dan tadi saya mau nanya soal ini, kekedapan. Kekedapan, Kalau betul. dengan material tersebut tadi ada papan semen, ada gipsum, terus berongga. Itu kekedapan suara gimana? Lumayan kedap. Nah, terutama ini untuk kekedapan ini saya juga pakai namanya insulasi rock wool. Oke. Ini dari Fire Rock. Jadi itu saya ditaruh di antara baja ringan tersebut. Rockwool itu yang udah ini ya, tahan api gitu-gitu ya? Betul, tahan api. Dan kalau ada air pun dia tidak nyusut gitu. Nah, kalau yang nongol ini apa nih Mas? Yang nongolnya? Nah, ini nih bajanya lebih tebal. Ini namanya purlin. Jadi ini buat perkuatan. Kenapa pakai baja ini? Soalnya ini kalau sistem baja ini di sini tuh floor joist-nya itu melintang dari 4,2 meter ini. Sedangkan ini kalau pergantian arah floor joist. Jadi makanya di sini tuh perlu ada semacam balok yang kuat. Kalau tadi apa tadi? Floor joint? Floor joist. Floor joist? Ya, itu semacam struktur dak buat lantai 2. Ya, jadi itu tebalnya itu 40 cm. Lumayan tebal. Si lantai 2 nih? Iya, jadi itu ada kayak semacam kayak kremona sebutannya. Nah, itu tuh tebalnya 40 cm. Berarti untuk struktur pakai purlin ini, sisanya pakai baja itu tadi ya? Iya. Oke, ini lebar 4,2 sampai sana? Iya, betul 4,2. Nah, kalau lantai dia pakai apa Mas? Lantai ini kita pakai granital aja yang standar, 60x60. Ini yang matte kayaknya? Matte, ini betul matte. Oke, warnanya abu tapi muda banget abunya. Lanjut Mas, kita langsung ke tengah. Ini kita ada di area apa nih? Nah, ini dapur kesayangan istri. Ini adanya istri nih. Betul. Cukup luas ini dapurnya. Dan ini rumahnya model linear ya? Lurus ya? Iya, linear aja bukan aja. Ini kita bikinnya sesimpel mungkin. Iya, di sini juga looknya masih minimalis. Kalau top table pakai apa nih Mas? Ini marmer asli natural.
Iya, bukan granital. Saya di rumah pakai yang ini juga, Mas. Oh iya. Cuma udah nggak sekinclong ini. Kayaknya perlu di coating deh. Bisa diamplas lagi itu, bisa cerah lagi, Pakai apa? Amplas nomor berapa? Amplasnya 200-400 mereka, saya ingat. Itu ada pakai semacam chemical buat amplasnya lagi. Kompornya udah pakai induction kan? Induction. Listriknya gimana, Mas, kalau induction? Induction ini listriknya makanya cukup banyak, makanya di rumah ini saya pakai listriknya ini 5.500. 5.500. Iya. Kitchen setnya minimalis ini. Dan di depannya ada island nih. Gimana kalau konsep island ini? Island ini emang dari awal istri sudah mau sekali punya dapur yang ada meja islandnya. Tuh, dan ini sinknya ini juga maunya di meja island. Jadi kalau nyuci itu bisa ngelihat yang lain, terutama ada bayi. Jadi bisa lebih interaksi dengan orang lain kalau lagi nyuci. Kita lanjut sini, Kak. Dan di samping dapur ada dining. Betul, ini ruangan makan. Minimalis juga nih. Iya. Kental banget ini. Pakai kayu solid. Ini kayu solid asli. Ini datangnya dari Jepara ini. Oh iya, jadi rakitan dari kreasi Jepara. Oke, custom ya? Nggak custom juga sebenarnya. Udah ada modelnya? Udah ada modelnya, jadi nggak beli. Ya kalau kalian perlu furniture kayak gini, pengrajin Jepara mantap lah, juaranya lah ya. Iya. Udah terkenal dari dulu, Mas. Iya. Nah, di sini saya lihat ada mesin cuci. Apakah ini area cuci? Iya, betul, ini area cuci. Ya, ini mesin cucinya ini bisa ngedryer juga. Cuma biasanya sih saya keringin di luar aja. Di samping area cuci ini apa, Mas? Di samping area cuci ini area powder room aja. Powder room? Iya. Iya, jadi ada sekat. Saya sekatnya sebenarnya ini belakang ini gudang. Iya. Oh iya, nih. Iya, ini sebenarnya gudang bisa dibuka. Aksesnya dari mana? Ini bisa dibuka langsung dari sini. Dan ini sebenarnya ini bisa kelihatan ini baja ringannya tanpa yang belum ditutup. Oke, nih instalasinya kalau mau lihat tipis-tipis ya. Iya. Dia bukan baja ringan yang buat kanopi gitu ya? Bukan, ya? beda sekali. Itu warna hijau cat dari pabrikan? Itu coating anti karatnya warna hijau. Coatingnya? Iya. Oke. Nanti kita bahas lebih dalam ya, Mas ya. Dan selain di samping, ternyata di belakang masih ada space lagi nih. Betul. Coba kita lihat, Mas. Tadi kata Reda, kameramen, belakang langsung tembus Australia katanya. Jadi ini masih ada ruangan sekitar 2,8 meter ini. Ini deckingnya sendiri 2,1 meter lebarnya. Ini 2,1 meter. Sampai sini 2,8. Oke. Ini buat area taman-taman aja. Dan ini torennya saya taruh di lantai 1. Kenapa, Mas? Biar lebih mudah buat perawatan. Dan makanya di sini saya pakai 2 pompa. Iya. Pompanya ini yang ada pompa boosternya buat langsung, jadi tekanan rumah tuh sampai lantai 2 tuh kuat. Oke, keren ya. Beneran di sini. Nggak salah kameramen saya bilang. Oh, vibe-nya kayak di Australia. Ini apa, Mas yang putih ini nih? Putih ini, ini talang air. Jadi saya pilih talang airnya ini biar terbuka, kelihatan. Bisa saya bikinnya sebenarnya tertutup, cuma saya pilih yang terbuka biar lebih aman. Aman dalam arti mudah maintenance kelihatan atau mudah maintenance juga, terus lebih ngarawan bocor juga. Oke. Kalau yang kotak kecil tuh apa, Mas? Kotak kecil itu pembuangan exhaust dari dapur. Jadi itu buangannya tuh bukan cuma sirkulasi aja, bener-bener langsung dibuang keluar rumah. Iya. Jadi kalau masak itu lebih aman. Berarti kalau dia nyala itu kebuka? Kebuka. Kalau nyala itu kebuka. Kalau ada tekanan angin dia buka ya? Kebuka. Keren. Kalau lagi nggak dipakai ketutup. Jadi kalau hujan nggak masuk? Nggak masuk, nggak bakal masuk. Bener sih. Vibe-nya kayak rumah-rumah luar negeri deh. Coba lihat dari situ tuh. Tuh. Beneran kotak, simple aja kayak gini. Tapi fungsional tetap ya. Oke, Mas, tapi beneran panas di sini, Mas. Oh iya, panas. Kita lihat dalamnya lagi. Berarti kalau bener-bener nggak pakai bata merah atau bata ringan, nah kalau tangganya nih gimana, Mas, strukturnya nih? Ini kan juga perlu struktur yang kuat nih. Betul. Jadi tangganya ini kita nggak pakai baja ringan yang tadi, yang untuk kita pakai besi las aja, pakai besi hollow galvanis mereka. Jadi mereka udah rancang, saya kasih desainnya gimana, mereka udah desain yang kuat. Oh, prefab juga ini tangganya? Enggak, ini tukang las aja. Oh, tukang las langsung ya? Ya, di workshop mereka datang udah jadi, tinggal pasang. Oke. Dan ini di depan juga saya baru ngeliat ternyata ada jendelanya juga. Oh ya, ada jendelanya juga. Ya. Nah, kalau finishingnya ini pakai apa? Ini finishingnya tangga ini kita pakai SPC. Jadi di bawahnya SPC ini sebenarnya ada papan semen lagi buat perkuatan. Oh, oke. Jadi papan semennya itu di atas rangka
bajanya tadi. Kita makin penasaran nih atasnya kayak gimana ya? Boleh, Boleh kita lihat? Boleh kita lihat. Nah, silakan naik. Beneran sampai lantai 2. Iya, semuanya benar-benar struktur baja. Ini tinggi ceiling berapa? Saya lihat agak tinggi nih. Tinggi ceiling kalau sini tuh sekitar 3,5 meter. Jadi ini sebenarnya tuh tinggi ceilingnya ini dia turun ke bawah mengikuti rangka atap. Oke. Iya. Bentuk atap dia apa? Pelana? Nggak, bentuk atap cuma satu aja lurus dari depan paling tinggi ke belakang. Makanya talangnya di belakang aja. Makanya talangnya di belakang aja, betul. Oke. Cakep ya. Di sini ada berapa kamar Mas total? Di lantai 2 ini ada 3 kamar dan 2 kamar mandi. Oke. Boleh kita lihat yang paling ujung dulu nih. Boleh, silakan. Ini kamar tamu atau kamar orang tua kalau lagi nginap. Iya. Oke, makanya di paling depan nih. Punya luasan berapa kira-kira? Ini 2,5 kali 3 meter. 2,5 kali 3 meter. Kalau desainnya juga minimalis ya, sama kayak di bawah nih, masih vibe-nya nih. Betul. Mirip-mirip lah. Lebih hangat justru ada SPC-nya. Oh iya, pakai Iya. SPC. Karena kalau lantainya, semua lantai di lantai 2 pakai apa nih? SPC. Ya, atasnya. Atasnya, iya. Bawahnya itu? Di bawahnya itu jadi di atas struktur bajanya itu ada papan semen lagi. Tapi yang ini yang 2 cm tebalnya. Oh, memang khusus flooring? Butuh ya khusus buat flooring. Oh, Betul. oke. Beda ya tetangga, jangan dipakai yang buat dinding, buat flooring. Bukan, nggak boleh. Nanti bisa rubuh. Begitu juga sebaliknya, jangan pakai flooring buat dinding, nanti boncos. Oke, dia punya bukaan ke bagian depan, tapi ini bukan cuma jendela, tapi bisa diakses kayaknya nih. Bisa diakses. Coba Mas. Nah, kalau pintu-pintu tadi pakai apa Mas? Saya belum nanya ya. Oh, ini pintunya ini pakai pintu sliding. Iya. Aluminium apa? Aluminium. Oke. Ternyata ada balkonnya. Coba lihat Mas. Oh, masih lumayan nih. Ada berapa? 80 sampai 1 meter Nah, kan? ini 1 meter ada. 1 meter ya? Iya. Enak nih di depan sini buat kalau mau masukin udara segar, mau lihat view ke depan rumah, dan juga buat akses ke outdoor AC nih. Iya, semua outdoor AC saya taruhnya di balkoni. Semua di rumah ini. Betul. Oke, kita lanjut Mas. Nah, kalau di sampingnya kamar tamu ini apa nih? Ini kita ada kamar mandi. Ini kamar mandinya standar aja. Ada shower, ada toilet, sama ada sink. Oke, fungsional ya. Dia pakai ada area showernya yang ditutup seperti ini. Ini juga benar Mas. Di sana kan begini juga nih pakainya. Iya. Mereka selalu biasanya pakai. Jadi ada area basah sendiri, yang semuanya di luar area basah ini kering semua. Benar-benar dibuat lebih tinggi, dikasih pembatas, dan ditambahin lagi partisi seperti ini. Dan lihat kan mana water heaternya? Air panasnya di mana? Matahari ya? Kena pipa. Enggak. Jadi saya taruhnya di atas plafon. Soalnya ini kan tingginya, saya bilang tadi 3,5 meter. Nah, di sini saya turunin jadi 2,8. Oh, oke. Ya, jadi sini ada akses bisa dibuka. Di belakang sini ada water heater. Ya. Nah, ini ada kayak ada sedikit Mas. Iya, ini buat biar lebih transisinya lebih natural aja, 45 derajat. Kalau sini agak nyiku ya. Iya. Ya, jadi biar lebih natural aja. Lebih natural dari sana karena ya ini kamar juga kayaknya. Ini kamar juga, betul. Biar juga ini jadi lebih luas nih kali. Iya, ini saya pakai buat ruang kerja aja. Sementara ini. Keren Mas. Luas berapa kira-kira? Yang ini panjangnya 3,2 kali 2,4. Ya, cuma di sini lebih kecil dikit karena yang 45 derajat tadi. Dan lumayan ya space tadi itu buat jalur pintu kan. Jadi nggak makan ruangan yang sebelah sininya lagi. Iya, betul. Dimiringinnya itu. Dan ini juga dia dapat bukaan ke samping. Lagi-lagi enaknya kalau rumah nggak mepet, bisa bikin bukaan di tiap sisi. Iya. Jadi saya mau semua ruangan itu harus ada jendela. Cocok banget nih buat area kerja, udah kelihatan ya. Iya. Mungkin kedepannya buat ruang anak sih. Namun kan anak masih tidur sama kita. Iya, masih kecil ya. Masih kecil. Ya. Oke, akhirnya kita akan lihat kamar paling ujung. Kamar apakah itu? Ya, mari Mas Rizky. Permisi Mas Roni. Wah, kita masuk kamar tidur utama kayaknya nih. Ini betul, ini kamar tidur utama. Master bedroom layoutnya kayak hotel nih saya lihat. Kita desainnya seperti itu. Iya. Praktikal soalnya. Masuk, di sampingnya ada lemari pakaian, sampingnya lagi ada kamar mandi. Kamar mandi. Master bathroom. Nah, sini lihat tuh. Saya pakai bathtub yang ada showernya juga. Bener kayak hotel sih.
Tapi minimalis semua ya di kamar mandi juga. Betul, semuanya kita minimalis aja desainnya. Nggak ada ornamen yang surprising gitu di dinding sebelah mana atau nggak ya. Enggak. Kalem semua gitu. Jadi kalau di sini kita udah tahu buka pintu nggak akan kaget dengan warna atau hiasan-hiasan tertentu. Iya. Plain, polos gitu. Tapi ya bagus buat tempat istirahat. Kalau kamar mandi master bedroom ini kira-kira luas berapa? Ini kita bikin 1,8 lebarnya, panjangnya ini 2,4 meter. 2,4 meter. Oke. Iya. Kalau total dari master bedroom ini? Kalau totalnya ini kan seluruhnya sama kayak di bawah 4,2 meter. Oke. Ya panjang ini kita 5 meter. 5 meter. Iya. Jadi ini adalah kamar paling luas di rumah. Betul, kamar yang luas. Mantap. Ini karena punya anak bayi ya. Jadi kasurnya Jadi kita tidur bareng di sini. ditinggikan segi seperti ini. Dan ini view dari belakang rumah. Nah, kalau dari lantai 2 ini malah nggak kayak di Australia. Ini view-nya BSD banget ini. Ya, ini view favorit saya nih. Soalnya semenjak saya dari Kanada, saya mau cari-cari tanah kan di sana. Ya, saya lihat wah tanah ini kalau di belakang ini view-nya lumayan bagus ini. Ya, belakangnya nggak ada tetangga lagi. Iya. Terus juga kita di daratan tinggi. View-nya ke jalanan raya BSD. Oke. View-nya cakep sih, tangga hijau-hijau begini. Iya. Pantesan dibuat jendela yang besar ya di master bedroom ini. Buat jendela yang besar. Ini kalau di sebelah sana itu selatan. Iya. Itu tuh bisa lihat kalau lagi nggak banyak awan, bisa kelihatan gunung. Oh, iya. View selatan kalau dari arah Jabodetabek selalu antara Gunung Salak atau Gunung Gede tuh. Iya. Di antara dua itu kalau di arah Jabodetabek. Mantap. Barusan kita udah home tour kelilingin tiap sudut rumahnya. Dan sekarang waktunya kita bahas teknisnya seperti apa. Boleh sekali, Mas Rizky. Ikutin sampai habis tetangga ya. Ini daging semua nih. Oke tetangga, masih di Simply House. Dan sekarang kita mau bahas hal-hal yang mungkin jadi pertanyaan tetangga online nih. Termasuk saya nih, Mas Roni. Tadi kan Mas Roni udah cerita kalau sebenarnya dindingnya ini tergolong kuat ya. Udah 2 lapis, terus kedap suara. Betul sekali. Waktu itu kenapa pilih dinding yang model seperti ini, bukan yang permanen bata ringan, bata merah gitu? Iya, jadi kebetulan singkat cerita, saya sudah 12 tahun dari Kanada, kuliah 4 tahun, kerja 8 tahun. Nah, soalnya saya lebih terbiasa untuk sistem rumah pakai wall framing. Oke. Iya, jadi wall framing itu, kalau di sana tuh mereka tuh pakai kayu. Cuma kalau di sini di Indonesia, karena lebih rawan rayap, makanya kita pakainya yang dari baja. Kalau biar lebih gampang diimajinasi, itu kolomnya tuh banyak, tapi kecil-kecil. Ya, sedangkan kalau kolom balu kan kolomnya cuma ada beberapa titik. Jarang ya? Lebih jarang gitu. Nah kalau dari segi kekuatan gimana Mas? Dari segi kekuatan tetap kuat. Ini juga saya yang mendesain, cuma tuh dari mereka tuh sistemnya tuh kan prefabrikasi, dibikin dari pabrik. Mereka tuh udah ada kalkulasi sendiri. Mereka juga ngitungin juga. Nggak mungkin saya kasih bangunan desain ini, kalau mereka nggak aman, mereka bilang nggak aman. Mereka sudah hitung, udah ada engineer sendiri. Oke. Berarti udah SNI ya? Sudah sekali. Oke, standar pabrikan tetangga cakep nih. Dan di depan saya udah mulai kelihatan ya. Ini apa nih Mas? Ini prototipenya gitu. Jadi ya. Jadi ini sebenarnya ini baja ringan biasa yang di pasaran. Cuma baja ringan yang dipakai itu lebih tebal. Ya, dimensinya lebih tebal. Ya. Berarti ini ilustrasinya aja nih? Ini ilustrasinya saja. Ya. Tadi bajanya kita udah sama-sama lihat warnanya hijau tuh. Warnanya hijau. Lebih lebar. Ya, atau hijau itu lapisan anti karatnya. Oke. Anti karatnya lebih tinggi. Mereka pakai AZ 150. Ya, jadi ini bajanya. So, awal-awal kita lapisin dari luar kan, papan semen. Itu kita sebutnya wall sheeting. Oke. Ya, yang pertama ini nggak harus finish. Yang penting asal kita waterproofing bagian sudut-sudutnya, di bagian sambungan-sambungan papan semennya itu harus di waterproofing. Kenapa Mas? Kan udah papan semen. Tetap harus waterproofing juga, terutama ini saya kan dari Kanada itu belajar namanya building science. Apa itu? Jadi itu building science itu tuh membuat bangunan itu lebih efisien. Dimana itu bangunan itu harusnya tuh kedapnya itu dimana tuh tidak ada udara yang masuk dari luar rumah ke dalam rumah. Oke. Gitu. Itu mempengaruhi apa kalau misalnya ada udara yang terlalu banyak gitu? Itu udara itu membawa air. Karena di Indonesia itu udara luar itu sangat lembab. Betul. 80% di atas 80%. Makanya kita nggak mau
kelembapan itu masuk ke dalam rumah. Jadi mengurangi kelembaban supaya Supaya lebih sehat di dalam rumah. Kelembapan itu tuh banyak masalahnya, terutama lebih gampang berjamur di furnitur atau di sudut-sudut tembok. Oke. Pantesan saya rasanya di sini kayak lebih apa ya? Lebih kering nih. Iya, lebih kering, betul. Iya. Nah, gimana Mas? Terus yang tadi sheet pertama, sheet Iya, kedua. ini kan lapisan pertama. Sebelum lapisan kedua, kita pakai jarak. Ini jaraknya sekitar 2 cm. 2 cm. Itu harus 2 cm atau bisa? Nggak harus 1 cm sebenarnya cukup. Cuma saya pakai yang standar aja 2 cm. Oke. Tujuannya ini penting sekali, ada rongga udara. Iya. Di mana ini sheeting dan cladding. Claddingnya ini harus ada rongga udara. Biar air hujan ini, kalau kena cladding, itu tuh ekspektasi kita tuh air tuh ada yang masuk. Mungkin 1-2% air ada yang masuk. Iya. Walaupun sudah di-sealant, sudah diapain, pasti ada air yang masuk setelah cladding. Makanya kita buat rongga udara biar air bisa keluar ke bawah. Oke, berarti di bawahnya nih nanti dia pas di pengaplikasian ada kebuka gitu? Kebuka, betul. Terus di bawah sini ada namanya flashing. Jadi itu airnya tuh keluar rumah. Jadinya jauh lebih tahan bocor. Terutama di iklim Indonesia yang curah hujannya sangat tinggi dibanding Kanada. Kalau di Kanada itu di beberapa provinsi itu sudah wajib pakai sistem rain screen. Dan itu mereka bilang curah hujannya tinggi. Padahal berapa? Padahal di Indonesia sebenarnya lebih tinggi lagi. Iya. Kalau dari sisi ketebalan ada standarnya atau ada minimum berapa gitu? Kalau saya ikutin, saya sudah di Kanada itu pengalaman mereka tuh biasanya pakainya tebalnya 8 mili. Sebenarnya 6 mili cukup, cuma saya pakainya 8 mili aja, papan semen. So yang sini di lapisan luar baru dikasih sealant, seperti nutnya yang saya lihat di luar. So baru di cat dasar dan 2 lapis cat biasa. Oke. Yang Itu buat di sih luar. nut yang di luar? Ya, itu sealant-nya itu dari polyurethane. Bukan silikon ya, silikon tuh nggak bisa dicat. Iya. Ya, harus pakai yang material tuh polyurethane, PU ya? PU. Itu kalau dicat nyatu? Kalau dicat nyatu, betul. Oke, nggak gampang rontok deh? Nggak gampang rontok. Karena itu musuhnya PU itu tuh cahaya matahari. Makanya ada cat, jadi itu catnya UV matahari itu tidak mendegrade PU-nya. Menarik nih, hal baru nih buat saya. Nah, kemudian apa lagi Mas dari building science yang Mas terapkan di rumah ini? Saya pakai juga yang namanya insulasi. Insulasi itu penting, terutama kelemahan baja ini sebenarnya ada kelemahannya dibanding kayu. Kayu itu sebenarnya lebih bagus buat insulasi. Baja itu sangat lebih gampang menghantarkan panas. Makanya di dalam sini, di semua rumah ini, di exterior wall itu ada insulasinya. Kita pakai rock wool. Oke, jadi di antara rongga ini pakai rock wool lagi. Iya. Nah, terus kalau itu kan dari segi dinding. Nah, kalau yang misalnya sistem apa ya? Sistem air bersih, air kotor, itu Mas ada pengaturan sendiri yang Mas bawa teknologi dari luar atau gimana? Saya kalau sistem air kotor saya pakai pipa PVC biasa. Kalau sistem air bersih saya pakai pipa Westpex. Pipanya tuh lebih fleksibel. Terus pemasangannya lebih mudah, nggak pakai lem-lem. Jadi mereka tuh pakai sistem ekspansi namanya. Jadi itu plastiknya itu dibuka, ada alat buat biar lebih kebuka. Tapi dalam beberapa detik dia tuh bakal menyusut lagi. Jadi pasti dimasukin itu menyusut, udah tuh kedap air. Jadi kayak fleksibel lentur gitu, dipaksa buka. Dipaksa buka. Masuk sambungannya. Dimasuk ke sambungannya. Lepas Ya. Oke. Ya pas dia menyusut itu sangat kuat. Oke. Dan itu permanen. Kalau pas udah menyusut udah nggak bisa diapa-apain lagi. Kalau sampai salah harus dipotong. Iya betul. Saya pikir tinggal tarik loh. Nggak bisa. Oke. Berarti benar-benar harus terancana itu ya. Iya. Harus terukur dengan baik. Nah kalau misalnya septic tank gitu-gitu Mas pakai yang model apa? Septic tank saya pakai Penguin Biotank. Pakai biotank ya. Iya. Ini karena Mas Roni bangun sendiri, ngerancang sendiri, dan ngawasin sendiri, makanya saya berani tanya detail-detail kayak gitu. Iya. Dan akhirnya nempatin rumah ini udah berapa lama? Saya sudah di sini sekitar 6 bulanan. Nah, gimana experience rumah pertama di Indonesia atau gimana? Ini betul rumah pertama di Indonesia. Nah, gimana experience-nya? Wah, lumayan enak. Awal-awal tadi tuh saya dari Kanada kan, saya coba sempat ngontrak dulu 1 tahun. Jadi sambil cari tanah gitu, pengalaman bangun rumah ya.
Ya cari tanah, kebetulan dapat tanah di sini, cari-cari di sekitar BSD. Bangunnya sekitar 6 bulanan dari tanah kosong itu. Di rumah ini pengalaman cukup enak, soalnya ini kan kita kan lumayan kedap nih. Saya juga berasa, kan saya tahu teorinya kan, cuma saya sendiri belum pernah kayak praktikan gitu. Ini juga rumah pertama saya dibangun di Indonesia. Dan culture-nya lumayan shock saya. Oh iya, apa misalnya? Soalnya saya kan dari Kanada kan. Yeah. Coba Mas pakai bahasa Inggris juga nggak apa-apa. Saya nggak bakal pakai Google Translate. Ya, jadi saya pelan-pelan lah perlu belajar kayak culture pertukangan di Indonesia gitu. Saya kan juga ngawasin sendiri gitu. Ya, saya sih ya lumayan sabar lah. Terus, tapi ya kita harus benar-benar ngawasin gitu. Oke, berarti pas bangun ngawasin sendiri, berarti kan kalau ya struktur itu prefab, Mas pakai vendor kan? Iya, kalau prefab itu vendor. Betul. Mas gambar, mereka olah, mereka datang, mereka pasang. Iya. Sampai pasang kan? Sampai pasang, betul. Nah, kalau yang lain-lainnya berarti pakai tukang? Iya, saya pakai tukang harian aja. Gimana tuh? Lumayan sih, mereka kerjanya sebenarnya lumayan cepat. Jadi tanpa diawasin pun sebenarnya lumayan cepat, cuma pengawasan itu dimana biar tidak jadi kesalahan gitu. Perbedaan di situ. Terus juga dari belanja material juga lumayan belajar lah di Indonesia cara order material gimana gitu. Cara ordernya beda ya? Cara ordernya beda. apa yang ada di sini nggak ada di sana misalnya pas main ke toko material. Kalau di Kanada biasanya kita beli sendiri. Oke. Kalau di sini kita bisa WhatsApp datang. Sebenarnya enak ya tinggal di sini. Lebih enak nih. Tinggal WA datang mobil bang. Langsung datang. Emang kalau di sana nggak bisa mas? Wah, tuh susah. Delivery-nya mahal. Oh. Ya, biasanya kita belanja sendiri. Dan akhirnya saya tiba pada pertanyaan yang mungkin jawabannya nggak perlu dipikirin, pasti udah ingat. Pertanyaan soal budget. Kira-kira berapa lama? Kira-kira waktu itu habis berapa sih budget buat bangun rumah seperti ini nih? Ya, jadi ini di luar tanah ya. Di luar tanah saya bangun ini saya habis sekitar 1 sampai 1,1 M. Oh. Iya. Dengan luas bangunan? Luas bangunannya 108. Oke. Iya. Wih. Ya, yang lumayan menguras dana itu sebenarnya itu jendela. Jendela itu saya pakai kualitas finish good. Oke. Itu harganya tuh bisa sampai 3 kali lipat daripada yang kualitas workshop biasa. Oke, kenapa pilih jendela yang lebih berkualitas? Ya, karena saya kebanyakan jendelanya bukannya besar-besar dan juga saya tidak pakai topi-topian. Makanya saya harus pakai invest lebih tinggi untuk kualitas jendela yang lebih kedap. Terus yang material yang lumayan mahal itu insulasi. Insulasi harganya cenderung masih mahal di Indonesia. Cuma saya tetap pakai karena saya mau rumah yang kedap. Mungkin karena belum ada buatan sini ya. Iya. Harganya masih agak tinggi jadi. Sudah buatan di Indonesia sebenarnya. buatan Indonesia. Iya, itu sudah buatan di Indonesia. Oke. Cuma memang mungkin demand-nya masih jarang di Indonesia. Ya, makanya belum massal ya. Belum massal, ya. Oke deh. Tadi budget udah di spill juga, tapi di sebelah saya lihat bangunannya kayak sama bangunan ini. Punya siapa itu? Iya, jadi kebetulan sebenarnya saya beli tanah ini luasnya 200. Iya. Cuma saya bagi 2, saya ingin buat 2 rumah, buat bisnis juga. Oh, jadi saya datang dari Kanada ingin membuka entrepreneurship bisnis. Jadi saya juga tidak butuh luas tanah 200 buat saya. 100 miliar itu sudah lebih dari cukup buat saya. Iya. Gitu. Jadi saya buat 2 rumah, yang satu rencananya ingin dikontrakin atau dijual. Cuma sementara ini saya pengen coba dijual. Oh, oke. Antara dikontrakin atau dijual. Tapi lagi ditawarkan tadi dijual ya? Lagi dijual. Nah, kalau yang tertarik bisa tanya-tanya kemana? Bisa tanya-tanya langsung ke Mas Rizky. Saya nggak siap loh. Diminta jadi marketing. Nanti saya taruh di deskripsi ya. Bisa kontak ke situ ya. Iya. Kalau yang lagi cari rumah di sekitaran BSD, ini mepet banget jalan Grand Boulevardnya BSD lokasinya ya. Iya. Nah terus Mas Roni kan udah tanda kutip capek-capek bangun rumah dengan sistem seperti ini. Sebenarnya ada benefit yang dituju nggak sih? Ya, benefitnya itu untuk pakai rumah baja ini, itu tuh mereka tuh lebih tahan gempa. Itu benefit yang paling utama. Iya. Karena bangunan itu baja itu kan lebih fleksibel sifatnya. Sebenarnya bukan berarti kalau bangunan pakai
cor beton itu langsung rubuh gitu, enggak. Iya. Kemungkinan kalau udah gempa mungkin nggak akan rubuh, mungkin cuma ada retak gitu. Berarti lebih ke ini ya, daya lendut ya? Iya, dia tuh bangunannya tuh lebih fleksibel kalau udah gempa. Oke, bisa ngayun-ngayun nggak. Jadi kalau bangunan makin kaku, makin rawan dia. Iya, betul. Sama pergeseran tanah atau gempa bumi ya. Iya, dan lagi kan karena kita pakai struktur wall framing, jadi itu di sini kan kosong nih. Iya. Nah, kalau kosong ini tuh untuk jalur MMP tuh jauh lebih gampang. Kayak jalur risik dan jalur pipa air bersih. Iya. Jadi bisa di mana aja ya? Bisa di mana aja. Iya benar. Kalau yang itu kan harus dipikirin dari awal tuh. Betul. Kalau nggak bobok-bobok lagi. Bobok-bobok lagi, iya. Oke deh kalau gitu. Dan buat tetangga online yang tertarik rumahnya bisa kontak di deskripsi. Makasih banyak ini Mas Roni sekali lagi udah sharing-sharing soal rumahnya yang kelihatannya simple padahal nggak simple juga sih. Bangunnya banyak terapan ilmu mengenai building science itu diterapkan di sini juga ya Mas ya. Iya, Dan betul. makasih banyak udah sharing juga buat tetangga online nih. Kalau tetangga online mau nanya-nanya bisa nanya kemana? Untuk perjalanan kita di Indonesia dari Kanada bisa dilihat di Simply Me. Kalau itu di YouTube, kalau Instagram sama TikTok bisa dilihat di Simply House. Oke. Oh ternyata punya YouTube juga nih. Iya, kita berdua lah sama. Yang kepo soal perjalanan hidup di luar dan di dalam Indonesia bisa langsung ke Mas Roni ya. Segitu dulu Rizky Abadi, pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Kenapa pilih yang simple kalau ada yang rumit? Biar lebih simple aja.